Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Salatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa nabi'ul ulumi wal hikam. Qala ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbul iktsar min al-adhkari wa ghairiha min al-ibadati akibas sawali Kitab Tirmidzi an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla dhuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai fa ahabbu an yas'ada li fiha amalun salihun. Qala Tirmidzi haditsun hasanun, ay hadza haditsun hasan. Wa istahabbul iktsar minal adhkari, dan disunahkan memperbanyak zikir wa ghairiha dan selainnya minal ibadati berupa ibadah-ibadah akibat zawali setelah zawal, setelah bergesernya matahari. Setengah 12 mulai jam 11 istiwa. Setelah waktu istiwa baru dia zawal, bergeser matahari. Entah kalau matahari bayangan itu sudah setombak katakan, seukuran satu tombak, itu namanya zawal, bergeser. Itu setelah istiwa jam 11 lewat, katakan setengah 12 namanya. Nah dari situ tuh disunahkan memperbanyak zikir dan ibadah-ibadah yang lainnya setelah bergesernya matahari. Zawal itu jam 11 lewat. Lalu marwainahu fi kitab Tirmidzi, sesuai dengan hadis yang telah kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Tirmidzi. An Abdullah bin Sa'ib, dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an, bahwasanya Rasulullah salat 4 rakaat salat sunnah ya. Ba'da an tazula syamsu, setelah matahari bergeser, qabla zuhri, sebelum salat zuhur. Qobliyah. Bisa qobliyah, bisa juga apa? Sebelum qobliyah. Pokoknya setelah zawal, sebelum zuhur. Rasulullah salat 4 rakaat di sini. Kemudian beliau mengatakan gini, waqala, dan beliau berkata, Rasulullah berkata, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai. Bahwasanya setelah matahari bergeser, kata Nabi, merupakan waktu yang pintu-pintu langit dibuka. Jadi setelah matahari bergeser, itu disitulah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. Dan Nabi mengatakan fa ahabbu ayyas adali fiha amalun salihun, dan aku suka amal baikku itu diangkat. Fa ahabbu ayyas adali fiha amalun salihun, dan aku suka amal baikku diangkat. Itu ya. Jadi
qobliyah zuhur penting atau sebelum zuhur. Banyak zikir di sini. Ternyata nih ucapan Rasulullah langsung pintu langit dibuka, pintu langit dibuka. Ketika saat pintu langit dibuka, kemudian kita dalam keadaan berzikir, tadarus, yang baca Quran dan lain sebagainya. Nah itu apa? Itu kan amal kebajikan. Nah, karena pada waktu itu pintu-pintu langit dibuka, maka dia akan diangkat ke atas. Nah, itu Rasulullah ngasih tanda begitu. Jadi penting, ya, penting setelah matahari bergeser ya, setelah waktu istiwa sudah selesai, sebelum zuhur orang datang duluan sholat, kemudian apa? Dia berbanyak zikir dan ibadah-ibadah yang lain, amal-amal kebajikan yang lain. Karena pada waktu itu pintu-pintu langit dibuka. Nah, ini ungkapan Rasulullah. Nah, Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Qala Tirmidzi hadisun hasan, ai hadza hadisun hasan. Hadis ini hadis hasan. Sahih termasuk hadis sahih. Ini penting kalau orang sholat zuhur datangnya sebelum zuhur, setelah zawal. Kemudian dia bisa sholat tahiyat masjid, kemudian dia bisa baca Quran, kemudian dia bisa sholat 4 rakaat. Umpamanya dia sholat sunnah wudhu, kemudian dia sholat tahiyat masjid, kemudian apa, dia baca Quran, zikir dan lain sebagainya sambil menunggu waktu zuhur masuk. Kemudian setelah masuk waktu zuhur dia bisa melakukan sholat qobliyah, ya, qobliyah zuhur 4 rakaat itu. Yang 2 itu muakkad, yang 2 lagi enggak. Terbak dia juga gitu, 4 rakaat, yang 2 muakkad, yang 2 enggak. Itu ada situ ya, pintu langit jelas dibuka. Nah, ketika amal kebajikan kita kerjakan, maka amal kita diangkat oleh Allah ke atas. Nah, itu. Kemudian wa istahabbu kasratul azkari ba'da wazifati zuhri li umumi qaulillahi ta'ala. Disunahkan memperbanyak zikir-zikir setelah melaksanakan wiridan sholat zuhur. Nah, setelah sholat zuhur kemudian disunahkan lagi untuk memperbanyak zikir. Nah, ini karena keumuman firman Allah Ta'ala. Jadi firman Allah itu ada yang sifatnya umum. Artinya apa? Kalau sifatnya umum, nanti apa? Zikir-zikir yang dibaca itu masuk dalam dalil itu. Sehingga ulama menyatakan bahwasanya disunahkan setelah wirid dan sholat zuhur, disunahkan lagi untuk memperbanyak zikir. Nah, firman Allah mana, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Wasabbih, dan bacalah tasbih atau sucikanlah Allah. Wasabbih, dan sucikanlah atau membacalah tasbih bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, bil asyi wal ibkar, di waktu sore dan di waktu pagi. Nah, orang suruh sucikan Tuhan, kita disuruh membaca tasbih dengan memuji Tuhan. Nah, ini ayat ini umum. Artinya ayat ini umum, disuruh bertasbih di waktu apa? Bil asyi wal ibkar, di waktu sore dan di waktu pagi. Nah, sore ini dari mana startnya? Dianggap sore di sini. Ayat ini masuknya nanti dari Syawal itu. Dari bergesernya matahari sebelum zuhur, kemudian masuk waktu zuhur. Nah, itu yang disebut apa? Yang disebut sore. Dari situ startnya sampai matahari tenggelam. Dari situ ya startnya. Sehingga apa? Ulama mengatakan disunahkan untuk memperbanyak zikir setelah melakukan wiridan sholat zuhur. Wirid doa kemudian ditambah lagi. Nah, ini semuanya ya bisa dilakukan bagi orang-orang yang memang waktunya ada, sempat waktunya. Nah, sebagian orang yang mesti beraktivitas seperti bekerja, karena itu juga kewajiban bagi orang laki-laki selaku kepala rumah tangga, mereka bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Tapi di lain waktu, ketika kita mempunyai waktu, umpamanya libur kerja, maka ini bisa kita kerjakan. Nah, itu gitu ya. Dalam kitab-kitab yang lain nanti
Tergantung siapa yang punya waktu. Ya. Nah kemudian qala ahlul lughat, berkata ahli bahasa, al-asyi, lafadz bil asyi itu wal ibkar, itu waktu sore. Menurut ahli bahasa, al-asyi atau al-asyi di situ adalah min zawali syamsi ila ghurubiha. Itu waktu ketika matahari bergeser sampai matahari tenggelam, itu yang disebut sore. Mulai dari matahari bergeser zuhur, masuk waktu zuhur atau sebelum zuhur, zawal namanya, sampai matahari tenggelam, itu yang disebut dengan kata-kata bil asyi, yaitu waktu sore. Dari situ startnya. Dan sementara qala al-Imam Abu Mansur al-Azhari, sementara al-Imam Abu Mansur al-Azhari mengatakan al-asyu indal Arabi ma baina an tazula syamsu ila an taghruba. Sementara al-Imam Abu Mansur al-Azhari mengatakan yang disebut al-asyu, waktu sore, dalam firman Allah ini menurut orang-orang Arab, mereka mengatakan waktu sore adalah ma baina an tazula syamsu ila an taghruba, yaitu waktu antara bergesernya matahari sampai matahari tenggelam. Itu yang disebut orang-orang Arab mengatakan bahwasanya yang disebut sore yaitu dari mulai waktu matahari bergeser setengah 12 itu jam 11 lewat sampai matahari tenggelam, itu yang disebut sore. Gitu. Sehingga dari situ kata sore, sehingga ada ungkapan orang setelah sholat zuhur kemudian dia wiridan, berdoa, dia bisa menambah zikir dan ibadah-ibadah amal kebaikan yang lain. Nah, karena itu juga masuk nanti disunahkan berarti di situ. Nah, ini ketentuannya bagi orang yang punya waktu. Ya memang dia tidak sibuk dengan pekerjaan yang lain.